Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan Tuhan yang Maha Pemurah kepada kita semua, Opsit Front Ketuhanan yang Maha Esa melangkah dengan visi yang kuat, membangun bukan hanya rumah, tetapi juga jiwa bangsa. Dengan tema Perjuangkan Mudamu Sebelum Datangnya Tuamu, program pembangunan rumah ini terinspirasi dari ajaran Nabi Muhammad yang menyiratkan bahwa rumah adalah cerminan jiwa kita. Dalam semangat tasyakuran Sumpah Pemuda dan Hari Lahir Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kami mendekati mereka yang belum menikmati kemerdekaan sejati, seperti Bapak Wardoyo dan Ibu Kusrini, pasangan yang selama bertahun-tahun menumpang di rumah keluarga yang sudah tidak layak huni. Bagi mereka, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi lambang harapan dan kebangkitan. Disinilah Opsit hadir, bukan hanya untuk membangun fisik, tetapi juga mengukuhkan kembali semangat kebersamaan dan kemanusiaan. Opsit berharap, dengan membangun rumah-rumah ini, mereka juga membangun spirit kemandirian dan kepedulian dalam jiwa bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kami persembahkan Rumah Syukur Sumpah Pemuda untuk Indonesia Raya. Bapak Wardoyo, 48 tahun, dan Ibu Kusrini, 41 tahun, adalah pasangan yang tinggal bersama dua anak mereka, Faris dan Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Wardoyo, umur 48. Kerja kula dadi supir. Gajian per hari 100.000. Hidup sederhana dan penuh perjuangan. Dengan pendapatan sekitar Rp100.000 setiap kali bekerja. Pendapatan ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari, namun kerap kali tak tersisa untuk kebutuhan tambahan, seperti jajan anak atau biaya tak terduga lainnya. Nama saya Kusrini, umur 41, kesehariannya nggih bersih-bersih beliau. Ibu Kusrini, seorang ibu rumah tangga, membantu merawat keluarga dan mendampingi anak-anak dengan penuh kasih. Bagi Bapak Wardoyo, Rp100.000 untuk setiap muatan mungkin tampak cukup, tetapi kenyataannya jauh dari itu. Pekerjaan yang tak menentu seringkali hanya mendapat 3 muatan dalam seminggu, membuat penghasilannya tak pernah bisa dipastikan. Ada hari-hari di mana ia pulang hanya membawa Rp20.000, cukup untuk makan 1 hari, tetapi tidak untuk hari berikutnya. Seringkali, saat perutnya lapar di perjalanan, ia menahan diri untuk tidak makan di luar, memikirkan keluarganya di rumah yang mungkin belum makan. Hidup dalam ketidakpastian ini adalah perjuangan harian bagi Pak Wardoyo, tetapi ia tetap berusaha demi keluarganya. Selama bertahun-tahun, keluarga ini tinggal di rumah yang dipinjamkan oleh salah satu keluarga mereka. Namun,
kondisi rumah tersebut sudah sangat tidak layak. Atapnya sudah mulai rapuh dan hampir roboh, membuat keluarga ini hidup dalam kekhawatiran setiap hari. Bapak Wardoyo pernah berniat merenovasi rumah tersebut, tetapi niat itu tak terwujud karena pemilik rumah tidak mengizinkan tanpa alasan yang jelas. Griya niku nggadane Pak D. Singen sik uripe Mbah. Niku kenging dados kula benakan boten asal. Bapak Wardoyo dan Ibu Kusrini sering merasa tak enak hati karena hanya menumpang dan tinggal di rumah yang bukan milik mereka. Hasrat memiliki rumah sendiri sudah lama ada di hati mereka, namun kondisi ekonomi yang sulit menjadi kendala utama. Pendapatan yang minim seringkali habis hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan terkadang untuk makan pun mereka harus mengandalkan penghasilan yang tak seberapa dari pekerjaan hari itu. Kula sebagai kepala rumah tangga, gajian kula kan mboten nutut, Mas. Damel nedo sakniki mau tasih pados. Nah, terus kadang gajian kula niki ya di bawah UMR jauh, Mas. Jadi nggak bisa nyisain untuk ini buat besok buat beli makan lagi itu masih cari lagi gitu loh. Anak pertama mereka kini duduk di bangku SMA, sedangkan anak kedua masih bersekolah di SD. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka beruntung karena anak pertama, Faris, mendapatkan dukungan dari ayah temannya yang membiayai sekolah sepak bola, memberikan kesempatan bagi Faris untuk mengejar impiannya. Yuga sing setunggal SMA. Griani rencangi pun dianggap anaknya Mbak. Luang sul seminggu sepindah penguriko. Kadang Jumat itu pun dibel kali mriko. Tumut bal-balan biaya mriku sing nganggo kula mboten ngertos pun. Yuga sing ageng niku napa terus mriko. Nggih, rencang bal-balan ngoten. Kan klepe kan teng ngene Asaba. Pun kaya yogane ki ambek enten napa-napa. Kaya yoga niki apa kali mriko. Sangu nggih kadang mboten wedi angsal ndugi mriku pun lek nggak ada arto mboten nate. Nggih enten sing enten mawon rezekine lari-lari. Meskipun hidup sederhana, Bapak Wardoyo selalu mengutamakan keluarganya. Saat ia bekerja jauh dari rumah, ia sering berpikir tentang keadaan keluarganya di rumah, memastikan mereka sudah makan sebelum ia memutuskan untuk makan sendiri di luar. Kadang kula damel nedo eling sing ngriya. Kula nedo enak, juga kula nedo napa gek ngriya. Kadang kula ngonten. Gene enak sing ngriya ya Allah, mangan Pak opo anakku. Iki sakjane nggih kepingin bangun. Cuma sing damel bangun iki lho, Mas. Dana ini gitu. Di tengah segala keterbatasan ini, bantuan dari Opsit datang sebagai kejutan yang tak disangka-sangka bagi Bapak Wardoyo dan Ibu Kusrini. Harapan untuk memiliki rumah yang layak kini semakin dekat, dan impian mereka akan segera menjadi kenyataan. Tadi ngeten Bu, ngapunten saderenge nggih isi-isi silaturahmi, nggih nambah keseduluran. Niki ngeten, memang perjalanan nggih, perjalanan. Hari itu, tim Opsit datang ke rumah sederhana yang ditempati keluarga Bapak Wardoyo dan Ibu Kusrini dengan membawa kabar bahagia.
Di tengah atap yang hampir roboh dan dinding yang mulai rapuh, kabar tentang bantuan rumah terasa seperti cahaya baru bagi keluarga ini. Rasa syukur dan tak percaya menyelimuti wajah Bapak Wardoyo dan Ibu Kusrini ketika mereka mendengar bahwa akhirnya mereka akan memiliki rumah yang layak huni. Ini kah? Kan disurvei, dipertimbangkan, terus dirangkaplah, ini semua jatuhan kami yang Batu kapur diangkut dengan sepeda, beli lumpia di toko swalaya. Rumah syukur wujud semangat Sumpah Pemuda. Mari sukseskan program Siddiqiyah untuk Indonesia Raya. Ketuhanan yang Maha Esa, itulah tugas utamamu. Menyingkirkan yang berkhianat kepadanya. Peduli apa kata, peduli resikonya. Ketuhanan yang Maha Esa, itulah tugas utamamu. Menyingkirkan yang berkhianat kepadanya. Menjaga pertiwi sekuat jiwa raga, gak peduli resikonya. Itulah opsin berlian biru dalam luas samudra. Itulah opsin berlian biru dalam luas samudra. Lahirmu dari pertemuan dua samudra. Hidupmu menjaga akar pohon kebenaran. Perjuangkan mudamu sebelum datang tuamu. Opsin berlian biru dalam luas samudra. Itulah peduli apa tak bicara. Gak peduli apa kata, gak peduli resikonya. Itulah opsin berlian biru dalam luas samudra. Itulah opsin berlian biru dalam luas samudra. Lahirmu dari pertemuan dua samudra. Hidupmu menjaga akar pohon kebenaran. Jangan lupa, jangan lengah. Indonesia adalah anugerah. Mari wujudkan Indonesia yang raya dengan menyerap api semangat Sumpah Pemuda. Di tengah keragaman kita bersatu. Sumpah Pemuda dekat yang satu. Dengan jiwa penuh semangat membangun rumah harapan yang merah. Bangkitlah kita, jiwa yang mulia. Opsi bersama dalam cinta. Membangun rumah syukur untuk Indonesia Raya, untuk masa depan yang luhur. Bersama kita berdiri dan besar bangsa. Bangunlah jiwa, bangunlah raga untuk landa Indonesia Raya. Tak peduli resiko yang akan datang menghadang, tak akan menyurutkan semangat kita untuk berjuang. Karena cinta di dalam hati ini telah terbentang, yang tak akan pernah mati dan apalagi tumbang. Cinta tanah air itu adalah kewajiban, wujud syukur kita atas karunia-Nya Tuhan. Rumah syukur yang indah telah kami persembahkan dalam rangka Sumpah Pemuda yang ke-96. Opsi bertugas sebagai garda yang paling depan. Benteng yang kokoh adalah sebuah keinsyafan. Tetap semangat untuk menyongsong masa depan, masa yang indah, masa Indonesia yang gemilang. Tetaplah untuk bersatu, saling bahu-membahu. Jangan pernah menyerah, bersama kita bisa. Tak
untuk bersatu, saling bahu-membahu. Jangan pernah menyerah, bersama kita bisa. Tak peduli resiko yang akan datang menghadang, takkan menyurutkan semangat kita untuk berjuang. Karena cinta di dalam hati ini telah terbentang, yang tak akan pernah mati dan apalagi tumbang. Cinta tanah air itu adalah kewajiban, uji syukur kita atas karunia-Nya Tuhan. Rumah syukur yang indah telah kami persembahkan dalam rangka Sumpah Pemuda yang ke-96. Opsy bertugas sebagai garda yang paling depan. Benteng yang kokoh adalah sebuah keinsyafan, tetap semangat untuk menyongsong masa depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Ulil? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu saat ini pembangunannya hari keberapa Mas? Untuk pembangunan ini hari ke-22. 22 lah. Lancar Mas. Iya Mas, ini kebetulan ini mau tanya-tanya seputar program Rumah Syukur Mas Ulil ya. Ini ada waktu Mas ya? Iya. Yang pertama yang mana telah disampaikan oleh Sama Guru itu bahwa ada banyak sekali peristiwa-peristiwa besar di Indonesia ini, terutama atau contohnya seperti Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu adalah sebuah peristiwa yang besar, yang istimewa bagi kami pemuda Sidikiyah yang disampaikan oleh Sama Guru. Nah itu karena Sumpah Pemuda itu adalah peristiwa yang besar, maka kita diperintahkan untuk mensyukuri dengan cara membangun Taman Syukur Layakuni Sidikiyah dalam rangka Hari Sumpah Pemuda dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Harapannya kami ingin menularkan kecintaan sebagai bangsa Indonesia, cinta akan bangsanya, cinta akan negaranya, dan cinta kepada sesama warga Indonesia, terutama yang kurang mampu. Sumpah Pemuda itu yang disampaikan tadi, yaitu adalah suatu peristiwa atau suatu anugerah yang sangat besar. Dahulu sebelum Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia itu masih terkotak-kotak Mas, atau masih ke daerah-daerah. Jadi masih belum bersatu pada saat masa-masa penjajahan Belanda. Nah, dengan muncul lahirnya Sumpah Pemuda, itu seluruh pemuda Indonesia bersumpah atau sepakat untuk bersatu, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa untuk melawan penjajahan Belanda. Dan dari hasil Sumpah Pemuda itu lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang dimana liriknya ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu yang bisa membangun semangat kita untuk merdeka. Jadi selang 17 tahun Indonesia merdeka. Salah satunya karena dasarnya lagu Indonesia Raya dan terjadinya Sumpah Pemuda itu. Salah satunya kita kan nggak kenal, yang kita bangunkan ini bukan saudara kita, maksudnya bukan saudara kandung gitu, bukan teman, bukan tetangga, tapi kita memandangnya saudara sebangsa setanah air. Nah, makanya kita wajib peduli sebagai saudara sebangsa setanah air dan wujud cinta kami atau bakti kami terhadap bangsa Indonesia ini. Dana relatif Mas ya, dana relatif. Sebelumnya dalam 1 tahun sebelum kita tentukan, kita sudah melakukan persiapan atau nyelengi. Kami di Sidikiyah mempunyai kriteria khusus Mas untuk penerimanya. Itu memang harus benar-benar yang berhak. Jadi kita sebelumnya kita seleksi dulu kalau bahwa memang ekonominya itu memang katakanlah kategori sulit, terus harapan
untuk bangun itu kayaknya susah ya, tetap kecil lah itu patokan dari kita. Gotong royong itu sebetulnya budaya bangsa Indonesia yang mungkin saat ini sudah mulai agak terkikis atau mulai luntur. Nah, di sini kami OPSIT istilahnya memberikan suatu gambaran atau suatu contoh bahwa gotong royong itu memang budaya bangsa Indonesia. Jadi pembangunan rumah ini caranya bergotong royong. Tapi diri bangsa. Termasuk itu harus sangat dilestarikan Mas. Harus dilestarikan wajib. Tetap lestari dalam rangka mensyukuri Sumpah Pemuda ini. Harapannya kami jiwa-jiwa OPSIT selalu bisa mensyukuri Sumpah Pemuda yang tahun-tahun ke depan, tetap membangun rumah syukur layak huni. Ya. Jadi harapannya tiap tahun kita bisa membangun rumah syukur dalam rangka tasyakuran Sumpah Pemuda. Amin. Kalau sebagai kita kan harus menginsafi bahwa kita sadar beragama, juga sadar bernegara. Di dalam agama tentunya kita diperintah untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat atau anugerah-anugerah yang sudah kita terima. Jadi ini wujud syukur kami dengan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, mungkin sementara itu Mas Ili ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sami-sami. Amin. Kegiatan pembangunan rumah bagi keluarga Bapak Wardoyo ini memiliki makna yang dalam bagi OPSIT. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka memaknai peringatan Sumpah Pemuda dengan cara yang unik membangun rumah bagi yang membutuhkan. Mengambil inspirasi dari pesan Sang Maha Guru, OPSIT percaya bahwa Sumpah Pemuda adalah momentum besar yang layak dirayakan dengan aksi nyata. Dengan tema, perjuangkan mudamu sebelum datangnya tuamu. OPSIT berharap dapat menularkan kecintaan pada bangsa, negara, dan sesama, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Menurut Wakil Ketua OPSIT Pasuruan, Sumpah Pemuda merupakan simbol bersatunya bangsa yang sebelumnya terkotak-kotak di bawah penjajahan. Dari momen ini lahir pula lagu kebangsaan Indonesia Raya, dengan pesan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, yang masih menginspirasi OPSIT hingga hari ini. Semangat kebersamaan itu kami coba wujudkan dengan membantu membangun rumah yang layak bagi saudara sebangsa, walaupun bukan kerabat atau tetangga kami. Ini adalah wujud nyata bakti dan cinta kami pada Indonesia, melihat semua orang sebagai saudara. Perjalanan membangun rumah ini tentu tidak mudah. Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi adalah keterbatasan dana. Namun, OPSIT sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan matang dan berusaha menabung sejak awal. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, kami juga memiliki kriteria khusus, memilih mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki harapan kecil untuk membangun rumah secara mandiri. Respon dari anggota OPSIT dan masyarakat sangat luar biasa. Di bawah arahan dan motivasi pimpinan umum, kami bekerja tanpa mengeluh, siang dan malam, dengan cinta pada tanah air yang mendalam. Dalam proses ini, gotong royong menjadi jiwa yang menghidupkan kegiatan, mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang harus tetap dilestarikan. Wakil Ketua OPSIT Pasuruan berharap kegiatan ini terus berlanjut, agar di masa depan mereka bisa merayakan Sumpah Pemuda dengan aksi syukur yang sama. Melalui kegiatan ini, kami ingin menyampaikan pesan penting bagi masyarakat
bahwa membantu sesama dan bersyukur adalah bagian dari kesadaran beragama dan bernegara. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia sudah dianugerahi begitu banyak nikmat, dan ini adalah salah satu cara OPSIT untuk mensyukurinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Saada. Di sini saya sebagai ibu tetangga Bu Kusrini. Dengan adanya pemuda Siddiqiyah, dengan adanya rumah syukur ini, saya merasa sangat sekali bahagia. Karena kesehariannya Bu Kusrini sebelum mendapatkan rumah syukur ini, keadaan rumah beliau tidak bisa dihuni dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang hujan, kebanjiran, dia selalu pergi ke rumah tetangga untuk mencari perlindungan karena takutnya kerobohan rumah itu tadi. Alhamdulillah, saya sebagai tetangganya merasa sangat bersyukur sekali mendapat rumah tersebut. Kedepannya saya berharap kepada Bu Kusrini bisa menjaga rumah tersebut dengan baik supaya barokah kepada anak dan cucunya nanti. Dan saya ucapkan kepada pihak tim Siddiqiyah, semoga jaya selalu, sukses selalu, berkah dan semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa, hari-hari berlalu, dan tak lama lagi keluarga Bapak Wardoyo dan Ibu Kusrini akan menempati rumah baru mereka. Namun, sebelum meninggalkan tempat yang selama ini mereka tinggali, ada satu langkah yang tidak bisa mereka lupakan, yaitu berpamitan ke Pak D yang dengan penuh kasih telah meminjamkan rumahnya untuk ditinggali. Bapak Wardoyo dan Ibu Kusrini mendatangi Pak D-nya dengan hati penuh haru. Mereka meminta maaf atas segala kekurangan selama tinggal di rumah ini dan berterima kasih atas keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan bertahun-tahun lamanya. Kata-kata syukur dan terima kasih itu, meski terucap, terasa kecil dibandingkan dengan pengorbanan yang telah diberikan oleh sang saudara. Di tengah percakapan itu, pecah sudah air mata mereka. Sang saudara, yang juga menyimpan kenangan bersama keluarga Wardoyo di rumah sederhana itu, tak kuasa menahan tangis. Semua terasa begitu berat, walau rumah baru telah menanti, tetapi meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat berteduh juga berarti meninggalkan kenangan yang teramat dalam. Ini bukanlah sekadar perpisahan dari sebuah tempat, tetapi perpisahan dari perjalanan penuh kesabaran dan kebersamaan. Mereka berpisah dengan rasa haru, sambil membawa doa-doa terbaik, memohon agar kasih sayang yang telah diberikan selalu berbalas kebaikan. Padi, wong matur nuwun paringi tempat. Ya, aku yo ngono matur suwun kon dikekno omah. Alhamdulillah, gak ngai dewe dikekno wong, alhamdulillah. Padi matur suwun. Iya, aku yang ngono matur suwun. Kon Kayak aku salah. Iya. Kan memang kayak sepuluh segake Pak. Iya. Angin sepuluh segake itu sampai itu. Iya, tak sepuro. Tak sengaja aku ini sepuluh segake name Padi. Iya. Iya. Aku yang matur suwun kon yo ono kayak gini yo. Gak tahu ono apa-apa.
Dalam rangka mensyukuri Hari Sumpah Pemuda ke-96, kami Organisasi Pemuda Sidikiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa DPD Pasuruan mensyukurinya dengan cara membangun rumah syukur layak huni bagi warga masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak. Kegiatan ini tidak hanya kami lakukan di Pasuruan saja, akan tetapi menyeluruh se-Indonesia, tersebar di beberapa provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan. Total bangunan yang terdata sampai saat ini sejumlah 83 unit rumah. Program ini bukan hanya membangun fisik rumah, akan tetapi harapan kami jiwa dan mental penerima juga ikut terbangun. Sesuai dengan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Program ini kami laksanakan sesuai dari petunjuk dan dawuh dari Sang Maha Guru kami, Syekh Muhammad Mukhtar Wahil Mujtaba Mukti, serta arahan dari pimpinan Organisasi Pemuda Sidikiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa, Syekh Maulana Bapak Muhammad Subhi Azal Sani. Rumah yang kami bangun tahun ini berukuran 4x9, dilengkapi juga teras, juga ada taman, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, juga ada dua kamar tidur beserta spring bed dan almarinya, juga ada kamar mandi, ada ruang dapur, dilengkapi dengan listrik dan juga air bersih. Dari ke-83 unit rumah yang dibangun Organisasi Pemuda Sidikiyah se-Indonesia mempunyai ciri khas yang sama. Di antara lain ada lambang front, ada lambang Surya Mojopahit, ada lambang Organisasi Pemuda Sidikiyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut mensukseskan program ini, antara lain tim panitia, tim pembangunan, tim konsumsi, juga semua pihak yang telah mendukung program ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Akhir kata, apabila ada kekurangan di sana sini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini mengingatkan kita akan makna Sumpah Pemuda yang hakiki, bukan hanya sebagai sejarah tetapi sebagai nilai yang harus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Menyampingkan perbedaan dan golongan, Sumpah Pemuda adalah ketika kita bisa saling peduli, mendampingi mereka yang membutuhkan, dan membangun bersama tanpa pamrih. Seperti tema, perjuangkan mudamu sebelum datangnya tuamu. Mari manfaatkan masa muda kita untuk menjadi cahaya bagi sesama, dan bersama-sama membangun bangsa yang berjiwa kuat, mandiri, dan penuh kasih. Kita belum sepenuhnya merdeka jika masih ada saudara-saudara kita yang hidup tanpa rumah yang layak. Oleh karena itu, mari menjadikan kepedulian dan gotong royong sebagai bagian dari jiwa kita, karena di sanalah jati diri bangsa Indonesia berada.